Nah itu satpamnya semua Oh, mas-mas baguslah. ganteng gitu. Itu bukan Wah, seperti ganteng satpam di lagi. Malaysia itu mas-mas pak-pak yang tua. Ah, Dan oh. Hai, Assalamualaikum guys, and welcome back to my YouTube channel. Hi guys. So, terima kasih kepada semua yang baru saja masuk ke channel Nora ini. Nora nak ucapkan selamat datang. Dan seperti biasa, buat kalian semua yang menonton video Nora ini, Nora sentiasa doakan agar kalian semua sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kehidupan seharian kita, insya-Allah. Okay guys, so terima kasih semua yang masuk menonton video Nora ini. Thank you so much. Okay, untuk video Nora kali ini, okay, Nora nak react video yang bertajuk Lebih Enak di Malaysia atau Indonesia. Okay, ini adalah pengalaman seorang warga Malaysia yang mungkin dia tinggal di Indonesia. Jadi dia membuat perbandingan di situ. Okay, jadi kita nak tahu apakah dia punya pilihan, sama ada dia lebih enak tinggal di Malaysia ataupun tinggal di Indonesia. Jadi mari kita tahu dengan lebih lanjut lagi dengan kita lihat video ini. Let's go. sering ada teman-teman tanya saya itu lebih enak di Indonesia atau di Malaysia. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Ivy Pan. Saya mahasiswa Malaysia jurusan kedokteran gigi di FKG UKM Kedokteran Yogyakarta. gigi dekat Dan saya sudah Yogyakarta. tinggal di Jogja Dia belajar. selama 6 tahun. Jadi banyak teman-teman Lama penasaran, dia tinggal kat kamu Indonesia, orang Malaysia, 6 terus tahun. kamu tinggal di Indonesia begitu lama. Jadi menurut kamu ya, itu lebih enak di Malaysia atau di Indonesia? Sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan saya mulai dari Malaysia aja ya. Kalau di Malaysia itu kelebihannya di kesehatannya. Kalau saya di Malaysia, saya terima perawatan, obat-obatan apa itu lebih murah berbanding saya di Indonesia. Itu bukan kerana saya orang asing di Indonesia, tetapi tarif pelanggan biasa itu bukan disubsidikan. Kalau kemarin ya saya sempat dislokasi bahu saya di Bandung gitu, terus saya cuman ke rumah sakit, ke IGD, gak diapa-apain, cuman dikasih obat, itu udah 300,000. Wah, luar biasa. Tapi kalau saya di Malaysia, saya ke spesialis hidung, itu malah dicek pakai kamera hidung, dimasukin itu termasuk obat itu semua, dan itu cuma 300,000. Dan kalau di Malaysia, di hospital kerajaan atau hospital pemerintahan, itu orang Malaysia cuma bayar 15,000, itu udah dapat pelayanan kesehatan yang sangat bagus. Tapi kalau di Indonesia ya, itu harus BPJS, itu kamu harus tetap bayar gitu. Dan beberapa tahun yang lalu saya ada pengalaman yang sangat tidak enak di Indonesia. Saya dislokasi bahu saya, terus saya ke IGD, sesuatu rumah sakit di Jogja. Terus saya diminta tunggu lama kerana bahu saya udah balikin sendiri. Kerana kalau dislokasi dia akan balikin sendiri secara natural gitu ya. Serem ya. Tapi selepas 2 jam itu dokternya ketemu saya, dia cek, terus dokternya nggak mau kasih saya surat cuti atau surat libur. Itu saya minta dokternya untuk kasih saya libur 1 hari untuk besok kerana bahu saya udah sangat sakit, barusan dislokasi, dan esok ada praktikum, kami harus ukir gigi gitu dan harus pakai kekuatan gitu. Jadi otot saya emang nggak bisa. Terus dengan kecewanya dokternya bilang sepertinya saya mau sengaja bolosin kuliahnya, praktikumnya. Dan itu bikin saya sangat kecewa sih. Menurut saya ya, dia sebagai agak dokter, strict juga itu dokter kat pertimbangannya Indonesia bukan di kesehatan atau kebaikan saya sebagai pasien, tetapi ke disiplin saya, apakah saya akan pakai alasan ini untuk bolos kuliah gitu. Itu ke dokter itu ya, saya udah dislokasi bahu, kamu, menurut kamu ya, itu apakah alasan itu untuk bolos kuliah? Itu menurut saya itu sangat kecewa sekali. Dan untungnya keesokan saya nggak ke praktikum kerana selepas saya bangun bahu saya sakit banget. Dan ya itu salah satu experience saya di Indonesia ya, banget. Dan ya itu salah satu experience saya di Indonesia ya. Dan kalau untuk makanan, karena saya orang Malaysia, lahir di Malaysia, makan makanan Malaysia 20 tahun, pasti
saya merasa makanan Malaysia lebih cocok untuk saya. Ya. Tapi untung makanan Indonesia saya juga suka banget karena pedas. Pedas, Jadi ya saya pedas. suka. Wow. Tapi ada satu mungkin kebersihan makanan itu kurang berbanding di Malaysia karena saya di Malaysia saya makan di makanan tepi jalan apa. Yelah. Tapi kalau saya sampai di Indonesia ya, itu kalau saya udah bisa merasa itu gak bisa tahan gitu. Dan mula-mula kami mahasiswa Malaysia 33 orang sampai di Jogja ya. Itu pada minggu pertama udah ada 8 orang masuk rumah sakit gara-gara sakit perut. Kami belum bisa tahan makanan di Indonesia gitu. Tetapi selepas 1-2 bulan itu udah okey. Tetapi ya saya observasi emang penyediaan makanan di Indonesia masih kurang kerana teman-teman saya dia makan mie ayam di tepi jalan gitu yang orang pakai itu troli terus itu sayurnya gak dicuci, itu langsung dicah gitu. Dan teman-teman pas dia makan itu ada ada pasir gitu. Dan kalau saya suka banget makan mie bakso. Saya udah makan beberapa tahun baru saya sadar itu mie bakso itu supnya itu airnya langsung dari keran, itu bukan dari galon. Dan saya merasa kok saya bisa survive, saya bisa hidup beberapa tahun gak apa-apa gitu. Dan selepas saya tahu saya kurangin ke warung itu, tetapi kadang-kadang saya juga makan ke sana gitu. Dan untuk barangan tertentu seperti barangan elektronik atau barangan mewah seperti Nike, Adidas itu lebih murah di Malaysia kerana kemarin saya lagi membandingkan harga sepatu Malaysia Nike lagi yang murah, sama di guys. Indonesia Dekat sama Malaysia, di barang Malaysia. Adidas. Ternyata yang di Malaysia itu lebih murah 300,000 gitu. Dan untuk kabel kemarin saya lagi mau beli kabel. Saya tahu itu kabel ya kalau di Taobao, kalau di Malaysia itu cuma 15,000. Bahkan ada orang yang jual 8,000 itu kabel kecil. Tetapi kemarin saya ke salah satu toko HP di Jogja, itu orang jualnya 100,000. Terus saya negoin katanya nggak bisa kurang. Nah saya pikir ya mending saya beli di Malaysia gitu. Jadi kalau ada barangan misalnya saya ganti HP baru, saya ganti laptop baru ya, semua saya beli di Malaysia. Beli di Malaysia itu boxnya itu bekasnya saya dibuka baru dibawa balik ke Indonesia. Kerana kalau saya nggak buka ya itu saya dengar ada cerita akan kena cukai gitu, kena tax ya. Jadi saya harus buka semua boxnya gitu. Mungkin saya di Malaysia saya hidup di kota ya, jadi itu kalau mau cari sesuatu barang itu mudah terjangkau dan itu murah lagi. Dan kalau saya di Malaysia mau ke mana-mana saya pakai mobil, jadi enak ya. Kalau saya di Indonesia saya pakai motor kerana motornya itu lebih enak berbanding kamu pakai mobil kerana sangat macet sekali dan jalannya lebih kecil gitu. Kalau di Malaysia jalannya lebih lebar. Tapi kalau kamu lebih pakai besar. motor di Malaysia itu bahaya kerana itu lebih banyak mobil berbanding sepeda motor. Betul, Sehingga semuanya pakai mobil gitu. Jadi gak takut hujan, gak takut matahari. Ngomong tentang cuaca ya, menurut saya Malaysia itu lebih panas. Udah beberapa kali saya bilang di video saya, Malaysia emang lebih Malaysia panas. lagi panas. Jangan bilang Cameron Orang tak pernah Highland sampai ya. Di Indonesia, Indonesia jadi itu orang tak tahu. banyak sekali Cameron Highlandnya sehingga itu udah biasa ya. Itu di utara Jalan Kaliurang itu udah Cameron Highland sendiri. Itu emang kalau kepanasan Malaysia seperti apa ya? Seperti kota Semarang. Kemarin saya main ke Semarang ya, saya merasa wah itu cuacanya emang seperti Malaysia. Panas. Kalau menurut saya ya, saya merasa orang Indonesia itu lebih ramah. Kalau di Malaysia itu orang-orang di tempat otoritas seperti satpam itu menurut saya mereka sangat kasar berbanding satpamnya di Indonesia. Nah kemarin saya ke Bank Mandiri di Jogja, pas saya masuk pintunya, satpamnya datang menyapa, datang salam, tanya saya mau apain gitu, terus bantu pencet tombol yang betul, ambil nomor antrian dan saya cuma tinggal betul. Memang Tetapi pas Indonesia saya memang di Malaysia, ramah. pas saya ke banknya,
saya masuk terus kerana saya mau aktifkan akaun bank saya ya. Jadi saya nggak tahu mempencet tombol apa. Selepas saya misalnya pencet tombol A, terus saya antrian 1 jam. Pas udah sampai saya baru dikasih tahu, oh kamu pencetnya salah, kamu harus pencet tombolnya B. Terus saya antrian lagi. Saya merasa kalau ada orang di sana membantu kasih tahu, oh kamu harus pencet tombol mana, kan itu lebih enak. Tetapi satpamnya di Bank Malaysia itu lebih ke orang yang tua, mereka lagi pegang itu senjata ngantuk di sana. Nah itu kalau Malaysia ya itu kekurangan orang yang mau menjadi satpam gitu. Jadi satpam di Malaysia itu rata-rata orang yang tua, orang yang kurang pendidikannya, jadi kasar, dan itu biasanya diisi oleh orang Bangladeshi. Itu berbeda dengan satpam di Indonesia. Itu satpamnya emang benar-benaran sangat membantu. Nah itu satpamnya semua mas-mas ganteng gitu. Itu bukan seperti satpam di Malaysia itu mas-mas pak-pak yang tua. Dan kalau di Malaysia itu safety-nya, keamanannya itu kurang ya. Jadi kalau kalian pernah main ke rumah orang Malaysia, itu pasti pintunya, tingkapnya ada grill, ada logamnya. Biar itu malingnya gak masuk ke dalam rumah gitu. Kerana kalau tingkapnya gak kira sebesar apa, sekecil apa, kamu gak pasang grill, itu nanti malingnya akan masuk. Itu dari tingkap tingkap kamar mandi itu juga bisa masuk mereka walaupun kecil gitu. Kalau rumah di Indonesia itu gak butuh grill. Mula-mula saya sampai di Jogja, saya kaget, kok semua rumah-rumah seperti villa wisata gitu gak ada grill, kan grillnya mengkurangkan estetikanya ya. Jadi mula-mula saya tinggal di kos saya merasa apakah ini normal, apakah ini aman. Dan pas saya buka tingkap saya bisa lihat ada ada pekerja konstruksi, mereka lagi bikin rumah gitu. Saya fikir, waduh, itu mungkin mereka melihat ini Cak Ayu sendirian di dalam kamar, apakah mereka akan memanjat atap terus masukin ke kamar saya. Dan saya aman-aman di sini, jadi jawapannya enggak. Jadi kalau di Malaysia itu tidak. Kalau Malaysia pasti pasang grill kerana takut ada yang panjat masuk. Saya tahu itu di Indonesia enggak 100% aman, di Malaysia enggak 100% bahaya. Tetapi kalau mau membandingkan ya, saya merasa di Indonesia itu lebih aman. Kerana kemarin saya lagi main futsal gitu, terus ada satu mas gitu namanya Fit, dia asli Makassar, dia datang lagi ngobrol dengan saya, kenalan dengan saya gitu. Terus saya juga kenalan dengan dia, dan dia bilang, kamu besok mau jalan-jalan gak? Terus saya kaget, itu gak kenal 5 menit saya udah setuju mau jalan-jalan dengan Pete. Dan saya malah ajak teman Jepang saya, namanya Sayaka. Kami berdua sama Pete dan Ganesha, 2 cewek asing dan 2 cowok Indonesia. Kami main ke pantai selatan di Jogja gitu. Dan selepas saya dolan habis, sekarang saya fikir balik ya, waduh, kalau di Malaysia kamu kayak gitu habis itu ceweknya habis gitu. Ternyata digituin di Indonesia aman ya. Kamu kenalan cowok baru, kamu dolan dengan cowok itu baliknya juga aman. Itu saya gak berani coba seperti itu di Malaysia. Dan kemarin ada cerita, ada satu cewek hampir digituin di kosnya oleh cowok jahat gitu. Itu diviralkan di WA grupnya, dijadiin satu message, diviralkan di line di WA group. Dan saya kaget kerana saya lihat dari respons orang Indonesia how seperti ini ya, itu bisa menggoncangkan satu kota gitu. Dari respons orang Indonesia saya bisa lihat ya how seperti ini sangat serius gitu. Apakah perbezaan antara keamanan Singapura sama Jogja? Kalau di Singapura ya itu keamanan itu diketatkan kerana undang-undang. Kalau di Jogja ya itu aman kerana itu ada kesadaran civic oleh orang Jogja. Kalau kemarin saya naik Gojek jam 1 pagi sampai di rumah aman. Dan kemarin saya pengen ke bandara jam 4 pagi naik go-kart aman juga. Dan ada lagi kemarin saya
lagi bawa teman Malaysia saya. Kami naik sepeda motor lagi main-main di Pacitan. Kalau di dekat Sungai Marun ya, kemarin beberapa tahun yang lalu lagi dibikin jalan baru aspal gitu. Jadi jalannya lagi jelek dan Google Map-nya dibawa kami ke sana. Kerana motor saya udah sampai satu tahap gak bisa maju, gak bisa mundur, maka kami terjebak di sana sehingga ada 2 mas. Mereka pekerja yang lagi bikin jalan itu, mereka lihat kami 2 cewek asing terjebak di sana. Terus satu masnya dia bantuin kami bawa motornya, bawa satu orang dulu, terus naik. Dia minta satu teman bawa motor, bawa teman Malaysia saya yang lain naik gitu. Itu pada seumur hidup saya gak pernah menyerahkan nyawa saya kepada orang asing yang saya gak kenal sampai 5 menit. Itu saya takut sampai saya lagi pegang bahunya, sampai ketat sekali kerana jalannya emang sangat serem, banyak batu bata, pokoknya serem sekali gitu. Pas saya sampai ya, itu muka saya udah putih semua. Dan itu masnya gak minta imbalan apa-apa. Dan saya merasa ya, kalau di Malaysia kamu 2 cewek naik motor 2 cowok yang gak kenal, saya gak janji aman. Tapi ternyata di Indonesia itu mereka begitu membantu gitu. Mereka gak apa-apain gitu, cuma membawa kami sampai ke tempat aman gitu. Itu luar biasa sekali. Itu kalau masnya lihat video ini masih ingat, saya mau bilang terima kasih, sangat terima kasih. Kalau untuk saya merasa saya lebih happy di Indonesia kerana orangnya ramah. Kerana saya di Jogja lebih happy di Indonesia. Kehidupannya juga orang agak lebih ramah. slow, itu lebih santai gitu. Orangnya gak stres gitu dan orangnya juga ramah. Saya tahu kalau saya kesusahan, saya gak usah panik, pasti ada yang membantu. Misalnya bagusnya itu dekat Indonesia macam ni, yang membantu. Itu gak takut sendirian gitu. Makanya kalau teman tanya saya apakah saya ada keluarga di Indonesia, saya merasa enggak butuh keluarga kerana semua orang Indonesia itu udah menjadi keluarga saya. Itu luar biasa di sini. Kalau orang Indonesia tahu kami orang asing sendirian di Indonesia, itu mereka mengambil tanggungjawab sebagai keluarga tanpa hubungan darah kepada kami. Dan kalau saya di Jogja ya, itu orangnya banyak senyum, banyak ramah. Jadi itu kamu kalau keluar, kamu ketemu orang, kamu bukan stres, kamu malah seneng ketemu orang. Gak usah ke syurga, itu syurganya udah ada di bumi, itu kota Jogja. Dan kalau untuk tempat wisata ya, saya merasa Indonesia itu luar biasa sekali. Indonesia ada 17,000 pulau dan begitu panjang pantainya. Itu berbanding Malaysia ya, maaf ya, itu tidak bisa dibandingkan kerana Malaysia juga ada keindahan sendiri. Tetapi kalau kamu mau dibanding dengan Indonesia di sini, Malaysia di sini. Itu kerana keindahan Indonesia itu luar biasa. Ada gunung berapi, itu terus itu pantai, itu pulaunya itu seperti pantainya di Espanyol, di Greek. Itu kamu gak usah ke Eropah, kamu tinggal ke tempat Indonesia menarik aja, kamu udah dapat semuanya. Saya merasa kalau tempat wisata di Malaysia terlalu dipaksakan. Itu kalau mereka mau menjadikan tempat wisata itu tidak natural gitu. Itu mereka kasih lukisan dinding terus dicat warna-warni gitu. Itu gak natural seperti di Indonesia. Itu walaupun infrastrukturnya kurang, tetapi tetap keindahannya ada. Jadi wisatawan asing tetap datang. Kalau saya di Malaysia ya, saya merasa biasa-biasa aja. Mungkin apakah saya udah biasa atau gimana, tetapi saya membandingkan ya emang biasa aja. Kamu bayangkan ya, kalau saya di Jogja, itu saya bangun pagi, dari kos saya bisa lihat Gunung Merapi. Setiap hari saya lihat Gunung Merapi. Tapi kalau di Malaysia saya merasa biasa aja. Itu pantainya ya biasa. Kalau pantai yang cantik ya ada, itu tempat wisatanya, pulaunya yang sangat jauh gitu. Kemarin saya main ke Semporna di Sabah, saya merasa ya biasa aja. Gimana mau membandingkan dengan Indonesia?
coba kamu membandingkan Yeah. pulau-pulau biasa dengan Komodo, gimana sih? Itu satu di atas, satu di bawah, itu jauh sekali. Yalah. Gak bisa membandingkan. Dan kerana ini ya, saya merasa Indonesia itu juga lebih happening. Pas saya sampai di Jogja ya, saya sangat senang kerana saya lihat di Instagram, bahkan di mana-mana ada banyak poster, ada konser ini, ada acara ini, banyak sekali. Itu seperti menarik apa ya, lah, kota menarik. wisata yang sangat happening gitu. Kalau saya di Penang, kadang-kadang ada acaranya, tetapi itu bukan hampir setiap hari. Kalau di Jogja, pasti ada sesuatu yang berlaku. Kalau saya di Jogja, saya merasa duduk di dalam kos sepanjang hari, gak kemana-mana, saya merasa saya miss out sesuatu gitu. Berbanding kalau saya di Malaysia, kalau orang Malaysia ya, kami hangoutnya kayaknya makan ke restoran Korea gitu, ke mall gitu. Itu biasanya gak ajak ke pantai atau gimana. Tapi kalau di Jogja ya, wah, saya bisa diajak untuk mendaki gunung berapi. Saya bisa lain daripada lain lah, lain daripada itu lain. Happy New Year-nya saya pernah camping di pantai selatan dan itu ada banyak fireworks gitu. Best. Luar biasa sekali, sangat cantik sekali. Ternyata kalau orang Malaysia itu Happy New Year-nya nonton TV atau di luar di mall countdown ya. Tetapi kalau orang Jogja malah camping, itu luar biasa. Dan itu kalau Jogja ada banyak acara, ada cultural show, nanti apa ya, ada wayang kulit, atau ada acara banyak adat aktiviti ini, acara lah. budaya ini, pasti Banyak ada aktiviti. sesuatu yang berlaku. Tapi kalau saya di Malaysia, mungkin di tempat saya bukan begitu tempat wisata ya. Jadi itu juga biasa gitu, sehari lalu sehari gitu aja. Jadi kalau saya di Jogja ya gak pernah bosan. Setiap negara pasti ada kelebihan sama kekurangannya. Makanya ada nama wisata. Kalau saya bosan dengan Malaysia, saya ke Indonesia aja. Kalau saya butuh sesuatu, saya pengen merawat ke rumah sakit, saya pulang ke Malaysia. Atau saya rindu rumah, saya pulang ke Malaysia. Itu namanya best of both worlds. Kita ambil kelebihannya masing-masing negara. Walaupun Indonesia ada kekurangannya, tetapi kelebihannya lebih besar dan lebih banyak dari kekurangannya. Makanya itu orang asing datang ke Indonesia itu bertanya kami tahu, itu setiap negara ada kekurangannya. Tetapi kalau Indonesia itu orangnya sangat ramah, orangnya sangat baik hati, sehingga itu bisa jalan ke dalam hati, itu bisa tersentuh hatinya. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Okay guys, so itulah dia ya yang kita dengar tadi. Okay, pengakuan ataupun cerita daripada itu yang kita tengok tadi. Siapa nama dia? Okay, Ivy Pan. Okay, dia lebih memilih untuk dia merasakan sangat enak lagi apabila dia berada di Indonesia berbanding di Malaysia. Okay, bagi Nora, okay, memang mana-mana negara sekalipun masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Okey, setiap negara masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Okey, jadi Nora rasa memang tak dinafikan apa yang dikatakan oleh Ivy Pan ni tadi. Okey, memang Indonesia ni memang mempunyai banyak sangat tarikan dan dia berbeza banyak sangat, orang kata tu dari segi orang dia punya sifat. Okay, orang Indonesia punya sifat, and then aktiviti daya tarikan dekat Indonesia, tempat-tempat yang menarik memang sangat-sangat Nora rasa lebih banyak lagi kelebihan itu yang ada di Indonesia berbanding dengan di Malaysia. So itu apa yang Nora rasakan. Jadi memang bagus sangat apa yang kita dengar tadi. Okay, memang ada pro and cons lah, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing setiap negara. Okay, so ini adalah pendapat dia. Okay, so Nora rasa sampai sini sajalah yang boleh Nora react untuk video ini, dan terima kasih guys yang menonton sama-sama dengan Nora. Okay, so berjumpa kita guys dengan next video Nora yang akan datang. So stay tune semua. Assalamualaikum, bye bye.